Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Gemegarani Fajar, NIM 14014199194. Saya mendapat materi mengenai karakteristik anak berkelainan mental emosional, pengembangan kognitif, dan kreativitas anak berkelainan mental emosional. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama adalah karakteristik anak berkelainan mental emosional. Ini meliputi dua subbab, yaitu karakteristik anak tunagrahita dan karakteristik anak tunalaras. Lalu yang kedua, pengembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan mental emosional. Meliputi dua hal juga, yaitu kebutuhan pengembangan kognitif dan kreativitas anak tunagrahita dan kebutuhan pengembangan kognitif dan kreativitas anak tunalaras. Bab pertama yaitu mengenai karakteristik anak berkelainan mental emosional. Hal yang pertama, karakteristik anak tunagrahita. Anak tunagrahita menurut James D. Page pada Amin tahun 1995 halaman 34 sampai 37 dicirikan dalam beberapa hal yang meliputi kecerdasan sosial, fungsi mental, dorongan dan emosi, kepribadian, serta organisme. Nah, karakteristik secara umum diantaranya intelektual. Intelektual anak tunagrahita selalu di bawah rata-rata anak seusianya. Lalu dari segi sosial, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri dalam pergaulan. Ketika kanak-kanak, mereka harus terus dibantu. Disuapi makanan misalnya, dipasangkan dan ditanggalkan pakaiannya, lalu diawasi terus-menerus. Setelah dewasa, kepentingan ekonominya juga sangat tergantung bantuan orang lain. Lalu yang ketiga, ciri dan fungsi mental lainnya pada anak tunagrahita, mereka sukar memusatkan perhatian, karena jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih, sehingga kurang tangguh dalam menghadapi tugas. Mereka pelupa dan mengalami kesukaran mengungkapkan kembali suatu ingatan, kurang mampu membuat asosiasi, serta sukar membuat kreasi baru. Lalu, ciri dorongan dan emosi pada anak tunagrahita berat. Untuk tunagrahita berat, tidak ada dorongan mengungkapkan emosi, misalnya ketika lapar dan haus, kesakitan, mempertahankan diri, penghayatan terdapat pada perasaan marah, takut, benci, dan senang saja. Lalu untuk sedang dan ringan, anak tunagrahita sedang dan ringan mempunyai kehidupan emosi yang hampir sama dengan anak normal, tetapi kurang kaya, kurang kuat, kurang beragam, kurang mampu menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, dan hak sosial. Ciri kemampuan dalam bahasa anak tunagrahita, semakin berat ketunagrahitaannya, semakin mengalami gangguan bicara yang disebabkan cacat artikulasi dan problem dalam pembentukan bunyi. Lalu ciri kemampuan dalam bidang akademis, mereka sulit menghadapi dan mencapai bidang akademis membaca dan kemampuan menghitung yang problematis, tetapi mereka dapat dilatih dalam menghitung yang bersifat perhitungan. Ciri kepribadian anak tunagrahita, anak yang merasa retarded, tidak percaya terhadap kemampuannya, tidak mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya, lebih banyak bergantung dari pihak luar, tidak mampu untuk mengarahkan diri, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada dirinya bergantung pengarahan dari luar. Ini menurut Leahy, Bala, dan Ziegler pada Hallahan dan Kaufman tahun 1988 halaman 69. Lalu ciri kemampuan dalam organisme. Anak tunagrahita baru dapat berjalan dan berbicara pada usia dewasa. Sikap gerak langkahnya kurang serasi. Pendengaran dan penglihatannya tidak dapat difungsikan. Kurang rentan terhadap perasaan sakit, bau yang tidak enak, serta makanan yang tidak enak. Lalu berdasarkan berat ringannya kelainan, karakteristik anak tunagrahita ada yang pertama, mampu didik. Anak tunagrahita mampu didik termasuk dalam
kelompok tunagrahita ringan. Kapasitas intelijensi antara 50-70 skala Binet maupun Wechsler. Mampu dididik akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Lalu kemampuan maksimalnya setara dengan anak 12 tahun atau kelas 6 SD. Yang kedua ada mampu latih. Pada tunagrahita mampu latih, mereka adalah golongan tunagrahita sedang. Cirinya adalah sering disertai kelainan fisik sensori maupun motoris. Kapasitas intelijensi mereka berkisar antara 30-50. Lalu kemampuan tertinggi mereka setara dengan anak normal usia 8 tahun atau kelas 2 SD. Tidak dapat mengikuti pelajaran yang bersifat akademik sederhana, contohnya membaca, menulis, dan berhitung, dan hanya mampu dilatih dalam keterampilan mengurus diri dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah perlu rawat. Perlu rawat adalah anak tunagrahita berat, atau dalam istilah kedokteran mereka biasa disebut dengan idiot. Ciri dan karakteristiknya diantaranya kapasitas intelijensi di bawah 25 dan sudah tidak mampu dilatih keterampilan. Mereka hanya mampu dilatih oleh pembiasaan, dan seumur hidup mereka tidak dapat lepas dari orang lain. Yang kedua adalah karakteristik anak tunalaras. Anak tunalaras sendiri adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Mereka memiliki kemampuan intelektual normal atau tidak berada di bawah rata-rata. Jadi, kelainannya lebih banyak terjadi pada perilaku sosialnya. Karakteristik umumnya adalah gangguan perilaku. Mereka suka berkelahi, sulit berkonsentrasi, tidak mau bekerja sama, sok aksi, menguasai orang lain, berbohong, suka mencuri, dan sebagainya. Mereka memiliki kecemasan, misalnya khawatir, cemas, ketakutan, merasa tertekan, bimbang, sering menangis, dan sebagainya. Lalu mereka kurang dewasa. Mereka suka berfantasi, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, dan sebagainya. Mereka juga agresif, memiliki geng jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, loyal terhadap teman jahatnya, dan sebagainya. Karakteristik anak tunalaras dari segi sosial emosi, mereka sering melanggar norma masyarakat, sering mengganggu dan bersifat agresif, secara emosional, sering merasa rendah diri dan mengalami kecemasan. Karakteristik akademik dari anak tunalaras, diantaranya hasil belajarnya seringkali jauh di bawah rata-rata. Mereka seringkali tidak naik kelas, mereka juga sering membolos sekolah, mereka sering melanggar aturan di sekolah maupun di lalu lintas. Lalu bab yang kedua adalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak berkelainan mental emosional. Materi yang pertama mengenai kebutuhan pengembangan kognitif dan kreativitas anak tunagrahita. Tujuan kebutuhan pendidikan pada anak tunagrahita diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya ke tingkat grahitaannya. Ada anak tunagrahita ringan. Tujuannya adalah agar anak dapat mengurus dan membina diri, serta dapat bergaul dalam masyarakat. Pada anak tunagrahita sedang, agar anak mengurus diri seperti makan, minum, dan dapat bergaul dengan anggota keluarga maupun tetangga. Sedangkan pada anak tunagrahita berat, tujuannya adalah agar mereka dapat mengurus diri mereka secara sederhana, seperti memberi tanda atau kata-kata ketika mereka menginginkan sesuatu, seperti makan dan buang air. Lalu contoh pengembangan kreativitas anak tunagrahita. Dengan dibantu guru kelas dan guru pendamping, diantaranya mengembangkan kreativitas tata boga misalnya. Nanti materi yang diberikan yaitu bagaimana cara membuat es timun, membuat donat, lalu bantal, sarung tangan, gantungan kunci, seni lukis, dan bagaimana cara menggambar atau mewarnai, lalu membuat seni kriya, membuat rak sepatu, dan sebagainya. Subbab yang kedua adalah pengembangan kebutuhan kognitif dan kreativitas anak tunalaras.
Pengembangan kognitif dan kreativitas anak tunalaras akan berkembang motivasi belajarnya apabila siswa tersebut merasa diperhatikan oleh lingkungan belajar. Program atau kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa atau relevan. Ada keterlibatan dalam proses pembelajaran dan memperoleh kepuasan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tercipta dan terpenuhi kebutuhan siswa apabila guru memiliki potensi dan kesadarannya bahwa dirinya sebagai motivator. Kesimpulannya, tunagrahita adalah seorang yang memiliki kapasitas intelektual kurang dari 70 yang disertai dengan ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga memiliki berbagai permasalahan sosial. Untuk itu diperlukan layanan dan perlakuan pendidikan khusus. Karakteristik anak tunalaras secara umum menunjukkan adanya gangguan perilaku seperti suka menyerang, agresif, gangguan perhatian, dan hiperaktif. Dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari orang sekitar, yaitu guru, orang tua, dan guru pendamping untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan akademik anak tunagrahita dan tunalaras, termasuk kemampuan kreativitasnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.